Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kemangisan 03 Pagi, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Kemangisan 03 Pagi, Bapak dan Ibu guru, tenaga kependidikan SDN Kemangisan 03 Pagi. Di siang hari ini marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Karena nikmat itulah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata CGP Angkatan 9 Jakarta Barat Bapak Firmansyah SPD. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga acara diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar. Al-hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, dan dilanjutkan dengan paparan dari CGP Angkatan 9 Jakarta Barat Bapak Firmansyah SPD. Kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Nurrohmah SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita dapat berkumpul untuk memperkenalkan Pak Firman, calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini yang akan dibahas adalah materi budaya positif. Semoga teman-teman dapat mengikuti jejak Pak Firman untuk ikut CGP angkatan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka kegiatan CGP ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan paparan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Firmansyah SPD CGP Angkatan 9 Jakarta Barat. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi kita, bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat di mana kita bisa berkumpul hari ini di tempat yang cerah, di tempat yang indah ini hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, perkenalkan, izinkan saya untuk memberikan materi. Kita sama-sama belajar hari ini, yaitu tentang budaya positif. Ya, budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Hari ini saya melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu, yaitu tentang modul 1.4. Latar belakangnya yaitu budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat terbentuk budaya positif. Hal ini merupakan proses pendidikan yang harus dijalani. Untuk itu kita harus sadar peran dan tanggung jawab guru sebagai pemimpin pelajaran, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman atau lingkungan yang positif dan berpihak pada murid. Salah satu cara dengan membuat
kesepakatan bersama antar murid dan guru dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus diterapkan agar menjadi sebuah kebiasaan sehingga dapat mewujudkan budaya positif sekolah. Nah, sekarang saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu semua di sini. Apakah Anda setuju? 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Gimana Bu Novi? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ternyata Tidak. jawabannya tidak. Oke, pertanyaan kedua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Pertanyaan ketiga. Seorang guru harus mampu memberikan solusi. Benar. Oke, setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman. Ya, Pak. Setuju. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan mengetahui bagaimanakah jawaban dari Bapak Ibu itu semua. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang saat ini sedang dibicarakan oleh pemerintah kita. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Seperti kita ketahui, profil pelajaran Pancasila ada 6 dimensi. Salah satunya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebudayaan global. Nah, sekarang saya ingin bermain dengan Bapak Ibu semua. Nanti dengan teman sebelahnya, Bapak Ibu bisa kita mengetahui bagaimana keyakinan kita. Oke, kita akan bermain namanya coba buka. Anda dan teman sebelahnya adalah A, yang teman sebelahnya B, gitu ya. Yang A adalah menghafalkan salah tangan Anda. Nah, yang A siapa? Ayo, pilih dulu salah satu. Bu sama Ibu Kepsek, mau yang mana? Aku A, berarti Ibu yang B. Bu ini apa? Boleh, Pak. A, berarti Bu Eti B. Bu A, berarti Bu Armaya B. Bu Fatmi sama Bu Nur atau Bu Puji? Nah, Bu sama si Neldi. Ini belakang. Oke ya. Yang pertanyaannya, Anda perlu menjaga benda tersebut. Yang merasa A ya. Pokoknya benda tersebut nggak boleh diberikan ke siapapun karena benda itu sangat berharga. Bagaimanapun caranya, benda ini nggak boleh diberikan kepada yang si B. Si B nanti dia akan terus berusaha untuk membuka tangannya atau berusaha mendapatkan, boleh dicubit, boleh pokoknya dipaksa bagaimana caranya supaya si A itu membuka atau merayu gitu. Bahkan kalau perlu memarahi, menggoda atau menawari Anda sejumlah uang. Saya kasih 10 juta dan buka tangannya gitu. Nah, pokoknya seperti itu. Ayo, kira-kira ayo kita coba sekarang dicoba gimana? Ayo. Kira-kira berhasil enggak membuka tangannya? Enggak apa-apa. Ya. Pokoknya sampai berhasil dibuka. Saya pokoknya dirayu sampai berhasil. Kalau perlu kasih duit. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kira-kira ada yang berhasil nggak? Ada berhasil. Masa? Ini dong. Tidak ada berhasil juga. Iya. Jadi semuanya mempertahankan Iya. apa yang menjadi miliknya. Oke.
Itu jadi sebuah keyakinan Bapak Ibu bahwa apapun yang dipertahankan, kalaupun kita misalkan contoh kecil, misalkan anak didik kita gitu, anak didik kita udah kita omel-omelin, kita marah-marahin, kira-kira dia menerima nggak dalam hatinya kalau seperti itu? Tidak menerima. Apalagi dia sampai takut gitu kan. Maka apapun yang Bapak Ibu berikan, mau pelajarannya pakai media, mau pelajarannya pakai interaktif, kalau si anak tidak membuka dirinya karena dia tidak suka dengan gurunya, pelajaran apapun tidak akan masuk ke di anak tersebut. Itu sesuai kayak yang tadi kan, ibu menerang, pertahankan posisi dia. Nah inilah yang disebut tadi. Iya, jadi anak itu bertahan dengan dirinya. Oke. Ini jadi posisi kontrol. Nah, si anak itu tadi berusaha. Oke, posisi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, tadi yang kita coba mempelajari dengan tadi mempertahankan yaitu ilusi mengontrol murid. Jadi kalau Bapak Ibu berperilaku gimana dengan siswanya, itu ada ilusi kita bahwa siswa itu bisa dikontrol. Ternyata tidak. Ketika dia sudah tidak menerima gurunya, apapun yang kita masukkan unsurnya, dia tidak akan terima. Jadi pelajaran apapun, mau dikasih media, mau dikasih apapun, kalau itu siswa tidak bisa suka dengan gurunya, dia tidak akan bisa rasa. Ini menurut Dr. William Glasser, teori tentang kontrol. Oke, yang berikutnya itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen dan Covey, dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di depan ini ada stimulus respon menjadi teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata kalau menurut teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di doktrin misalkan, ini harus sesuai, harus sama, harus bisa. Yang ini, yang itu sama gitu. Ternyata tidak. Kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang sudah kita praktekkan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Oke, yang berikutnya adalah makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban sebuah worldview itulah selalu menjadi di sisinya hak atas kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun arti lainnya ialah
orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Persepsi, Keteladanan, Sikap Penegak, cetakan kelima, halaman 499. Nah, ini yang tadi disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mula yang dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tadi, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Berikutnya juga dengan oleh Diana Gosen mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi perilaku manusia ini, yang baik adalah yang ketiga. Nah, ini ada sebuah pertanyaan reflektif. Mungkin ini sering terjadi juga dengan kita di kelas ya. Ada sebuah studi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematik, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun saat itu membiarkan tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Maka pertanyaannya dari studi kasus tadi, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Mempermalukan siswa yang lain. Anak menjadi drop mentalnya. Anak menjadi down mentalnya. Ada lagi yang lain, termasuk tindakan intimidasi. Oke. Pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Sekarang kita baca tentang apa itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini apa itu hukuman? Ini artinya. Nah, tadi pertanyaannya, apakah termasuk yang dilakukan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, itu konsekuensi. Ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya
Setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka akan dapat hukuman. Gitu. Atau murid dilakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi itu ketika dia membuat kesalahan, misalkan dia mau ngobrol, nah guru buat tuh peraturan gitu, atau sekolah membuat peraturan konsekuensi, jika mau ngobrol maka jam istirahatnya berkurang. Harusnya taman istirahat, dia tidak beristirahat. Itu adalah yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Jadi murid mengikuti aturan itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman satu arah. Sekarang yang ketiga adalah apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Berikut adalah penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana dan bersifat satu arah, bisa berupa fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu hukuman. Kedua, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa yang dipilih dari ketiga tadi? Restitusi. Ya, ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Restitusi. Benar, Bapak Ibu. Jadi kita harus memilih restitusi. Mengapa? Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ya restitusilah yang akan memperbaiki tingkah laku siswa kita. Nah, hukuman atau konsekuensi, ini ada sebuah pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di kelas. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena sudah ada kesepakatan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kan harus pakai masker. Ya, 15 kali push up. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau peraturan? Nah, betul. Jadi ini termasuk konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk melakukan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Duduk di pinggir pada jam istirahat, tidak diizinkan oleh guru piket karena mencederai teman bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas kepentingan pelajaran. Konsekuensi.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi. Apa Hukuman konsekuensi. video? Konsekuensi. Enggak ada hukuman saya. Karena ini pelajaran PJOK sudah kesepakatan dengan gurunya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang berikutnya materi kita adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau life and belonging, kesenangan atau fun, kebebasan atau freedom, penguasaan atau power. Bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis, kesehatan, rumah makan, kebutuhan bersifat biologis, bagian dari proses reproduksi. Kebutuhan berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, merasa menjadi bagian satu kelompok untuk memberi dan menerima kasih sayang. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain-lain. Kebutuhan yang lainnya yaitu penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri, dikuasai, terprestasi, dan keterampilan. Yang terakhir, kebebasan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ini adalah Kalau lu apa doang? ya 5 posisi kontrol guru. Ini materi kita berikutnya. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif atau tidak? Apakah telah berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid? Nah, 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol ada di 5 posisi kontrol tersebut. Kita tonton ya. Pertama adalah posisi penghukum. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi penghukum ya Ibu. Jadi posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini posisinya yang Ibu tadi lakukan adalah sebagai penghukum. Hukuman bisa berupa fisik, tadi disuruh lari lapangan, maupun psikis, karena dibentak-bentak tadi psikologinya terganggu. Nah, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, ya, bahkan menyimpan dendam sama gurunya. Nah, berikutnya dampak dari posisi penghukum tadi jadi pendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ini akibat dari posisi penghukum. Posisi berikutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Naran! Selamat pagi Bu. Naren!
nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Pembuat posisi Kamu merasa suka bersalah. ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Dampak posisi pembuat merasa bersalah yaitu satu, membuat murid merasa bersalah. Jadi identitas dia gagal. Karena dia melakukan bersalah, dijat sama gurunya sebagai pembuat merasa bersalah. Yang kedua, rendah diri atau menarik diri dari lingkungan, rasa percaya dirinya hilang langsung karena gurunya sudah melakukan pembuat merasa bersalah kepada siswanya. Ya, posisi yang berikutnya, pembuat rasa bersalah itu berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Yang berikutnya posisi teman. Tadi ada yang jadi teman ya. Nah ini posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, dampak posisi teman. Satu, murid akan bergantung pada orang. Satu orang tadi, faktor ketergantungan. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dampak posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru tersebut. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Nah, di sini guru absennya gitu. Di anak tadi absennya yang masih tergantungan dengan guru tersebut. Sehingga di lalu waktu murid bisa berperilaku baik namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang berikutnya posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke. Dari video tadi dapat posisi pemantau ada monitor, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Yang kedua, tidak sepenuhnya murid menjadi mandiri. Ya, posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal dengan menyebutkan peraturan-peraturan yang ada. Yang terakhir, posisinya guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, pas dia naik, habis dia belajar. Dapat posisi manajer. Pertama, murid menjadi mandiri. Kedua, murid jadi percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Posisi manajer biasanya suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi manajer ini agar murid dapat merefleksi atas ketidaknyamanan guru, akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan-kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu yang terbaik yang manajer. Ya, jadi kita berupaya di sini supaya menjadi seorang posisi, menempatkan diri kita posisinya menjadi seorang manajer yang tidak langsung tunjuk, yaitu posisi penghukum gitu ya. Oke, inilah posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya identitas gagal, gitu kan, kontrol dari luar. Ini masih eksternal gitu. Terus membuat orang merasa bersalah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, gitu kan. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, gitu. Kamu nggak pernah baik, gitu.
Terus ada posisi teman, pemantau, dan manajer. Ini sudah kita sampaikan di video berikut. Nah, pembelajaran kita yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu perbedaannya? Selama ini di kelas Bapak Ibu, apakah ada peraturan kelas? Apa keyakinan kelas? Yang di sekarang ini apa? Peraturan tata tertib yang ada di kelas ya. Ya. Sekarang kita akan belajar menjadi atau merubahnya menjadi sebuah keyakinan yang tidak menjadi peraturan lagi. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut? Apa tujuan utama dari peraturan tersebut? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi ya selama ini anak-anak kita di kelas itu nggak paham tuh peraturan-peraturannya dibuat untuk apa, apakah harus ditaati saja, apakah jadi media penghukum guru. Oke, sekarang kita akan belajar yang pertama peraturan. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Peraturan tata tertib kelas: siswa dilarang datang terlambat, siswa dilarang mencontek, gitu kan? Ada lagi, Ibu, yang lain kata-kata tata tertib yang di kelas? Apalagi? Iya, ada apa yang bisa diingat di kelas tentang peraturannya? Jaga kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, berdoa dan memulai sebelum memulai kegiatan berdoa. Ada lagi yang lain? Masuk ke kelas jam 6.30. Ya, masuk tepat waktu gitu ya. Terus apa lagi? Masuk ke kelas 6.30 tepat gitu ya. Ada lagi yang lain? Berpakaian rapi. Dilarang makan dan minum dilarang di dalam kelas. Ada lagi yang lain? Mencoret-coret tembok kelas. Dilarang mencoret-coret tembok. Dilarang mencoret-coret meja. Ada lagi yang lain? Peraturan? Enggak apa. Kita sedang tiket sesuai jadwal. Bagus. Ada lagi yang lain? Berpakaian rapi. Berpakaian yang rapi. Ada lagi yang lain peraturan yang diingat di kelas? Udah cukup ya? Oke. Itu adalah peraturan yang biasa dibuat oleh guru dan bersifat satu arah, tidak melibatkan siswa. Nah, kita akan coba merubah dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan nih antara guru dan siswa dan bersifat universal. Jadi kita membuatnya kesepakatan nih. Tadi kan peraturan, sekarang kita membuat kesepakatan antara guru dan siswa tentang keyakinan kelas kita. Oke. Prosedurnya, prosedur pembentukannya. Semua siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang ingin disepakati di kelas. Jadi misalkan tadi mereka tadi datang tepat waktu, gitu kan? Ditempel pakai sticky notes, gitu kan? Tempel. Ada lagi, tidak boleh menyontek. Tempel. Apalagi tadi? Tidak boleh mencoret-coret meja, gitu kan? Tempel lagi pakai sticky note. Itu semua dilakukan oleh siswa sendiri. Terus Bapak Ibu tugasnya mengganti kalimat-kalimat negatif tadi, kalimat-kalimat larangan tadi menjadi sebuah kalimat positif. Terus Bapak Ibu juga dari 30 siswa kita disimpulkan. Tadi 30 siswa kita semua nempel kan sticky note-nya. Itu dijadikan satu sama. Misalkan tadi dilarang mencontek, dilarang melihat,
gitu kan? Itu kan satu kata yang sama. Iya. Tadi dilarang mencoret-coret tembok, mencoret-coret meja, sama kan? Itu dijadikan satu. Nanti kita hanya meyakini sedikit saja, gitu ya. Jadi tinjau kembali curah pendapat yang terhubung dan yang sama kita kelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah ini sudah dihubungkan tadi tuh, jenisnya sudah disamakan. Yang semua menulis mencoret-coret dijadikan satu. Berarti satu jenis kan? Iya. Nah kemudian barulah keyakinan kelas itu kita simpulkan hanya 3-7. Jangan terlalu banyak, gitu. Peraturan kita kan banyak sampai 50 sampai 20 itu peraturan di kelas. Kita jadikan 7, 8 lah paling banyak. Gunanya untuk apa? Untuk mengingat anak itu bahwa keyakinannya walau sedikit tapi diyakini oleh mereka. Yang kedua, setelah tadi kita habis sticky note, kita menjadikan hanya 7 tadi, mereka menandatangani keyakinannya, suruh maju satu-satu. Bapak Ibu membuat sebuah jadwal penandatanganan keyakinan kelas, boleh ditandatangani, boleh cap jempol. Jadi pakai stempel, jempolnya distempelin di situ di nama mereka. Mungkin kalau untuk anak kelas 1-2 yang belum bisa tanda tangan, bisa tuh pakai stempel box stempel, hebat stempel di nama dia ditempel bahwa mereka telah membuat keyakinan kelas, telah membuat kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini contoh kalimat-kalimat keyakinan kelas yang ada. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Gitu. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi kalau kelas 1 tuh perlu belajar, senang, melakukan tugas. Terus setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tadi itu yang datang tepat waktu. Nah sekarang keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah di sini tadi kita rangkum yang tadi suka datang terlambat gitu kan, kita ubah kalimatnya menjadi selalu bersikap positif. Jadi mereka kalau tanda terlambat kan negatif, jadi mereka harus datang tepat waktu. Nah, gitu. Oke, ini pembelajaran kita selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah adalah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terjadi dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Ya, restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, oke. Tadi ada sebuah video ketika anak bermasalah dianggap tukang fitnah. Ini sering terjadi kan? Ada anak berantem ngadu sama kita gitu kan. Nah ini sering banget ini makanan bapak ibu guru semua. Cuman kadang tindakan kita yang kurang. Pertama di sini adalah yang pertama segitiga restitusi itu yaitu menstabilkan identitas dulu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita harus menstabilkan identitas dari permasalahan tadi, anak yang tadi. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang tadi murid itu marah-marah, akhirnya mulai reda. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jangan sekali-kali kamu yang salah, padahal dia sedang mengalami masalah. Kita bisa mengajukan pertanyaan satu, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Atau kadang kita bisa mengatakan manusia itu tidak ada yang sempurna. Atau kita juga bisa mengatakan kita bisa memperbaiki masalah ini. Kamu sabar. Atau Bapak juga bisa bilang saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Atau Bapak Ibu juga bisa mengatakan apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri.
Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang kita tanyakan untuk menstabilkan identitas ketika ada anak yang sedang berhadap dengan kita dan sedang marah-marah, atau dia sedang dirundung atau sedang nangis. Kita menstabilkan dulu identitas dia supaya dia sadar. Misalkan anak itu berbuat kesalahan, kita bisa bilang membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kita juga pernah membuat kesalahan, tapi kita bisa memperbaiki. Akhirnya ketika identitasnya udah stabil, oh iya, baru dia bisa diajak bicara. Ya, menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak manusia sempurna. Bapak ibu juga dulu pernah buat salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi sisi yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip cita perilaku berupaya memenuhi suatu tujuan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang menghakimi atau memojokkan. Nah, ini salah satu kata-kata validasi tindakan salah. Ketika sudah ajukan pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu pelajarinya? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kamu yakini? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Atau seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restriksi. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Permasalahan ringan tidak perlu menjalankan segitiga secara berurutan. Bisa dengan menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Jadi dari 3 restriksi itu kadang juga kita bisa lompat, tidak perlu menstabilkan identitas. Langsung menanyakan keyakinan. Nah, dengan adanya segitiga restriksi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas paparannya. Semoga kita semua dapat menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin. Sekarang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik. Hari ini kita akan mulai membuat sebuah kesepakatan atau sebuah keyakinan. Kalian tahu tentang keyakinan kelas? Ya, keyakinan atau peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas itu atau tata tertib ya? Biasanya dibuat oleh kamu atau sama guru? Sekarang kita akan memulai. Peraturan itu yang bikin kamu, yang menjalankan kamu, yang mendapatkan hukuman atau kesalahan dari yang kamu yakini, yang kamu telah sepakati, yang kamu. Ini disebut dengan keyakinan kelas. Selama ini
dibuat oleh sekolah. Tata tertib sekolah. Misalnya apa tata tertib sekolah? Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Dilarang makan di kelas. Dilarang coret-coret di tembok. Apa lagi? Ya, tidak boleh tidur di kelas. Apa lagi? Nah, itu semuanya bentuknya apa? Aturan atau tata tertib yang dibuat oleh apa? Siapa? Oleh sekolah atau oleh guru? Sekarang kita akan membuatnya menjadi sebuah kegiatan kelas. Dan Bapak minta ini kamu ya yang ingin membuatnya. Kelas impian kamu itu seperti apa sih? Bukan itu. Dalam hal pembelajaran, misalkan tata tertib apa sih atau aturan apa atau keyakinan apa yang kamu inginkan di kelas kamu? Tadi misalkan dilarang mencontek misalkan gitu. Nah, dilarang berisik. Terus apa lagi? Banyak kan? Intinya kamu ingin membuat ide-ide kamu atau aturan-aturan kamu yang buat. Pasti ide itu berbeda kan? Setiap orang punya kemauan masing-masing. Nah, di sini Bapak punya sticky note. Nanti kamu tulis sendiri apa yang kamu inginkan. Setelah itu jangan lupa kasih nama. Nama, misalkan Alarik gitu. Alarik. Dia langsung buat. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu. Apa lagi? Mengerjakan tiket secara bersama-sama. Apalagi yang menurut kamu, gitu ya. Pokoknya banyak kan atau yang di sekolah atau yang kamu inginkan di kelas ini, mau buat. Idenya silakan bermacam-macam. Misalkan apalagi ketika belajar di kelas tidak boleh apa? Bisik. Banyak kan? Nah, gitu. Paham ya apa penjelasannya? Nanti setelah itu kita kumpulkan di sini. Setelah kita kumpulkan, nanti kita lihat apa saja sih ide-ide kamu untuk membuat kelas kamu menjadi lebih nyaman menurut kamu. Oke? Ini dibagikan. Orang balik dibagikan. Sebelah sini Dimas bagikan ke sana. Satu orang dapat satu. Jangan dipegang yang lengketnya. Nanti tidak nempel lagi di sini. Jangan nempel di mejanya. Tarik. Di kertas. Kalau di buku. Jangan di buku. Terserah bebas kamu. Kasih satu. 3 atau boleh 2. Ini udah. Bisa berapa? Pokoknya kalian buat kesepakatan yang kamu inginkan di kelas ini. Tidak boleh berisik, tidak boleh tidur, tidak boleh makan di kelas. Kan banyak kan? Apalagi yang menurut kamu? Ya. Mana ini lengketnya? Yang sudah selesai, langsung nempel. Ya, boleh satu boleh. Nempel. Yang bagus. Satu-satu datangnya. Yang sudah langsung duduk.
sebutkan satu-satu apa saja yang ada di surat kamu. Ya, dari bagus. Tidak boleh jalan-jalan, gitu ya. Tidak boleh berisik, tidak boleh mencoret-coret, dilarang berisik jam pelajaran. Berarti pasal ya sama Nabila sama, dilarang tidur. Terus apa lagi? Tidak jalan-jalan jam pelajaran. Oke, ini kita pegang. Berusaha dulu baru bertanya, oke. Atau mengacungkan tangan ketika bertanya. Tetaplah harus mengerjakan kewajiban dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, tidak boleh jalan-jalan, sudah ada. Terus ini tadi tidak mengejekkan orang tua. Oke, tidak boleh makan di kelas, tidak berisik. Tidak boleh tempat sembarangan, tidak boleh mengata-ngatain orang tua. Oke, sama. Lima sama ini sama. Tidak boleh berisik kelas, tidak boleh makan di kelas, sudah ada. Alfian. Dilarang kira tembok. Oke, kecepatan lebih baik. Terus tidak boleh bercanda di dalam kelas, tidak boleh berisik saat kelas. Oke, bercanda di dalam kelas, tidak ada belum? Oh ya, tidak ada sama. Jawab. Dilarang berisik saat guru sedang menjelaskan. Oke, tidak ada di jawab. Tidak boleh tidur saat pelajaran berlangsung. Tadi tidak boleh tidur ada di ini di pahri. Itu cabut, tidak boleh membeda-bedakan teman. Lagi. Tidak membawa sama semangat, tidak mencapai tembok, sudah ada. Tidak buang kata sembarangan, sudah. Tidak boleh makan di kelas, sudah ada. Tidak tidur di kelas, sudah ada. Oke. Nah, kesimpulannya di sini sudah dapat ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 keyakinan kelas yang kalian sepakati, 1, datang ke sekolah tepat waktu. Tidak berisik saat pelajaran berlangsung. Oke, pertama adalah datang tepat waktu. Datang tempat. Berikutnya tidak berisik saat pelajaran berlangsung. Buat positifnya ya. Kalimat positif. Berarti yang kalian sepakati pertama datang tepat waktu itu berarti apa? Disiplin. Terus setelah itu kalau kalian piket itu termasuk bagian apa? Tanggung jawab. Ini yang kita sepakati bersama ya. Berarti berikutnya adalah tanggung jawab. Setelah itu apa? Nih, tidak ngata-ngatain orang tua apa gitu. Namanya apa? Saling menghormati atau saling menghargai. Berarti kata ketiga yang berikutnya adalah saling menghargai. Terus apa lagi? Disiplin, tanggung jawab, saling menghargai. Terus apa lagi? Menurut kalian, apa yang kalian bisa ingat?
Tidak mengganggu teman itu apa? Apa? Yang ada di fisik itu berarti sama-sama saling menghargai. Terus apa lagi? Adil. Berlaku adil. Terus apa lagi? 1, 2, 3, 4. Baru 4. Menurut kalian apa lagi? Bertanggung jawab sudah, disiplin sudah, saling menghargai sudah. Terus berlaku adil. Apa lagi? Toleransi sesama teman. Toleransi. Terus apa lagi? Ayo. Ini kan tadi ada kata-kata tidak berisik. Berarti tidak berisik itu berkaitan sama disiplin. Terus apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Berarti disiplin. Mengerjakan tugas atau PR atau tugas kelompok itu namanya kewajiban atau bertanggung jawab. Tidak mengejek, tidak ngatain orang tua, termasuk saling menghargai atau menghormati. Terus apa lagi? Menurut kamu? Disiplin sudah, tanggung jawab sudah, saling menghargai sudah, menghormati berlaku adil, toleransi. Terus apa lagi? Terus apalagi di sini kan ada memakai sepatu, tidak membuang sampah sembarangan. Terus itu termasuk apa? Termasuk tanggung jawab. Tidak membeda-bedakan teman, ini termasuk toleransi. Terus tidak boleh ngatain orang tua, termasuk saling menghargai atau menghormati. Ketua kelas harus mengerjakan kewajibannya, berarti tanggung jawab. Berusaha dulu baru bertanya, itu apa? Disiplin. Termasuk kata itu. Terus ada kata lagi yaitu mandiri. Nah, apa mandiri? Misalkan kamu membereskan bukunya sendiri, mengerjakan tugas di rumah sendiri, tidak mencontek, itu juga termasuk mandiri, tanggung jawab, disiplin, tidak mencontek sesama tugas teman. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira disepakati? Nah, ini adalah keyakinan kelas yang akan kita buat. Ada 6. Nanti akan Bapak buat di Canva dan kita taruh. Kamu setiap hari melihat itu keyakinan kelas ini. Karena ini setelah kamu sepakatin kan? Kalau semua itu sudah disepakati, berarti kalian wajib menjalankannya. Ya, Bapak. Sudah ditulis ya? Sudah ditulis. Sudah ditulis. Oke, setelah itu Bapak minta kalian menuliskan nama dan kelas kalian, bahwa bukti kamu menyetujui tanggung jawab kamu. Ya. Oke, dimatikan. Terus ke sini.